Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, satu hal yang luar biasa dalam hidup orang percaya adalah mengenal Allah yang benar. Allah sebagai Bapa yang mau berjalan bersama dengan kita, hidup bersama dengan kita. Tidak ada hal yang lebih luar biasa dalam hidup ini kecuali satu-satunya ini. Ya, menjadi seorang akademisi yang sukses dan berhasil bukanlah hal yang luar biasa. Menjadi seorang pengusaha yang sukses sehingga bisa mendapatkan sebutan konglomerat bukan hal luar biasa. Sungguh. Memiliki penampilan yang cantik, ganteng, cakap, bukan hal yang luar biasa. Berkedudukan tinggi, memiliki kekuasaan, bukan hal yang luar biasa. Yang luar biasa adalah mengenal Allah yang benar dan berjalan dengan Dia. Karena ini merupakan kekayaan abadi, kehormatan abadi, kemuliaan abadi, kebahagiaan abadi, saudara. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Catatan ini mengejutkan, saudara. Ini di tengah-tengah suasana dunia purba yang semakin jahat waktu itu. Nah, kemudian setelah Henokh, saudaraku sekalian, setelah Henokh lalu lahir anak-anaknya, Metusalah, saudaraku. Setelah Metusalah lalu lahir anak-anaknya berikut Lameh. Setelah Lameh baru dilahirkan Nuh. Dan dunia dalam puncak kejahatan. Saudara, sebelum dunia dihancurkan waktu itu ada seorang yang bergaul dengan Allah. Namanya Henokh. Dan Henokh memiliki keturunan yang bernama Nuh. Jadi Nuh ini bisa dikatakan cicit dari Henokh. Saudara, ini catatan mengejutkan. Di tengah-tengah dunia purba yang jahat ada orang yang bergaul dengan Allah. Ini menjadi berita penting bagi kita. Kalau di dunia yang jahat zaman purba itu ada seorang seperti Henokh, maka bukan tidak mungkin di dunia kita hari ini sebelum dunia mengalami kemusnahan, kehancuran, ada orang-orang yang bisa bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Dan mestinya kita yang hidup di zaman perjanjian baru yang memiliki meterai Roh Kudus, kita mendapat kesempatan anugerah yang lebih besar dari Henokh. Karena Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Kita bergaul dengan Tuhan setiap saat. Kita bisa bergaul dengan Allah setiap saat di dalam dan melalui Roh Kudus. Kita bisa berdialog, kita bisa berinteraksi dengan Allah setiap saat, saudara. Dan inilah sebenarnya yang membuat hidup kita luar biasa, saudara. Dan jangan sia-siakan kesempatan memiliki hidup yang luar biasa ini, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita.
lemparkan dirimu. Kalau saya katakan buang, seakan-akan tempat itu tempat sampah. Tapi kalau saya boleh pinjam kata buang, buanglah dirimu. Lemparkan dirimu. Lompat masuk ke dalam wilayah bergaul dengan Allah. Allah itu nyata, Allah itu hidup, Allah itu maha hadir. Mestinya kita bisa bergaul dengan Allah dan merasakan real Allah. Dan ini yang menjadi salah satu target kita selama puasa 40 hari. Saudaraku sekalian, dan kita bersyukur kita telah melewati hari-hari panjang dan kita bisa mencapai hari ini luar biasa. Ya. Hari yang ke-12. Hari yang ke-12. Dan pesan Tuhan di hari yang ke-12 ini, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Ini pilihan, saudara. Anda tidak bisa berharap, Anda tidak bisa merindukan, tidak cukup berharap merindukan, dan ada sedikit usaha untuk itu. Tidak bisa. Harus berjuang keras. Melompat masuk ke dalam wilayah ini. Berjuang keras. Kita itu ya seperti tikus yang sudah masuk ke dalam perangkap lem tikus. Wah, enggak bisa keluar. Enggak bisa. Tetapi kalau kita berjuang, ya maaf pinjam lem tikus ini. Berjuang sungguh, keluar kita bisa. Kita telah terikat lem dunia. Kita bukan tikus, saudara. Kita manusia yang mulia. Tapi telah terjerat oleh lem dunia. Kita harus keluar dari lem dunia ini. Ya, kalau tidak akan tertelan dan binasa. Kita harus berjuang keras keluar. Bukan hanya berhasrat, berkerinduan. Ya, ada usaha sedikit. Harus bertekad kuat, bertekad nekat untuk keluar dari ikatan dunia. Ikatan percintaan dunia, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Menjadi anak-anak Bapa, anak laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kapan, saudara? Sejak di bumi sampai kekekalan. Sebenarnya ayat ini juga bisa mengisyaratkan adanya gender di kekekalan, saudara. Allah Israel, Elohim Yahweh menjadi Bapa kita. Kalau kemarin-kemarin saya mengatakan bahwa kalau Abraham, Musa bisa bergaul akrab dengan Allah, kita mestinya sebagai umat perjanjian baru yang menerima meterai Roh Kudus lebih dari itu. Bergaul dengan Allah dan Yesus sebagai model dari anak Allah yang bergaul dengan Bapaknya. Mari kita keluar dari kubangan dunia ini. Dari kenajisan, dari dosa, dari ikatan percintaan dunia. Biar kita miskin, biar kita tidak berharta, biar kita tidak berkedudukan, biar kita tidak berpangkat, biar kita tidak berkekuasaan, biar kita tidak dikenal, biar nama kita buruk, tetap kita mau bergaul dengan Allah menyambut kita. Luar biasa, saudara. Ini yang membuat hidup kita menjadi luar biasa. Nah, oleh sebab itu, satu lagi tambahan supaya kita tidak melukai Tuhan. Jangan khawatir. Jangan takut atas apapun yang bisa terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Karena saudaraku sekalian, Tuhan itu besar. Tuhan itu kuat.
Jadi kalau kita khawatir, saudaraku sekalian, seakan-akan Tuhan itu tidak berdaya menolong kita. Ya. Satu syair lagu yang saya tulis, saudaraku sekalian, ya judulnya Ku Percaya Padamu Bapa. Referennya begini, saudaraku. Ya. Ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ku serahkan nyawaku dalam tangan-Mu Bapa. Setiamu tak berkesudahan selamanya. Nyamanlah jiwaku sebab Kau besertaku. Roh Kudus kiranya menolong saudara untuk bergaul atau bisa bergaul dengan Allah. Ya. Inilah pesan Tuhan hari ini, saudaraku. Diberkatilah saudara-saudara sekalian. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa, Bapa Yahweh di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bertemu nanti sore jam 6:30 hanya melalui Truth ID, karena itu kebaktian doa. Ya, tidak ada webinarnya, tapi semua lewat Truth ID. Ya, 6:30 malam atau 6:30 sore waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati.